Semangat dahsyat. Jumpa kembali bersama saya Coach Tolok Marbun. Dimanapun Anda saat ini berada, saya sapa Anda. Salam sukses, salam dahsyat. Saya ucapkan juga merdeka, merdeka bagi kita semua. Hari ini kita sama-sama memperingati hari ke-77 tahun Indonesia merdeka. Ya, kalau Anda lihat di sini ada satu seruan di situ, ayo Indonesia bangkit. Nah, menurut saya tagline kali ini sangat menarik ya, bicara pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, kalau berbicara pulih lebih tepat ini lebih kepada refleksi saya secara pribadi tentunya, yaitu berbicara tentang pemulihan ekonomi. Sementara bangkit lebih kuat ini berbicara kebersamaan kita, kesatuan kita sebagai warga negara Indonesia, yang mana kita mau bersatu, bergandengan tangan, supaya bangsa kita bisa bangkit dari berbagai gejolak permasalahan yang kita lalui bersama-sama dalam masa-masa pandemi. Pandemi ini sudah, kalau kita hitung dari bulan Maret, berarti 2 tahun 5 bulan ya. 2 tahun 5 bulan ada di Indonesia, dan ini sudah mengakibatkan berbagai elemen, berbagai sektor, berbagai aspek dalam kehidupan kita berbangsa dan negara itu terdampak. Maka dengan tagline ini, menurut saya pulih lebih cepat ini berbicara pemulihan ekonomi secara lebih cepat. Nah, saya mau mulai berbicara. Nah, ini berbicara tentang seperti yang saya katakan tadi, sebentar ya, yaitu pulih lebih cepat. Ini berbicara lebih kepada perekonomian. Ini pandangan saya pribadi, refleksi saya secara pribadi ya. Karena kita tahu bahwa pandemi ini sudah mengakibatkan krisis global, dan kita tahu satu negara baru bangkrut beberapa minggu kemarin karena utangnya lebih besar. Dan menurut Bank Dunia masih ada beberapa negara yang terancam bangkrut seperti Sri Lanka. Karena apa? Alasannya adalah karena utang negara lebih besar dibanding kekuatan negara tersebut atau APBDN ya, negara tersebut. Nah, kita di Indonesia, kita dengan beberapa strategi yang dilakukan oleh Jokowi, maka secara ekonomi kita pertumbuhannya dalam kategori cukup bagus, dan secara ekonomi juga kita bangsa Indonesia ada dalam titik aman karena rasio utang dengan persediaan keuangan kita saat ini estimasinya itu 39%, dan itu berada dalam titik aman. Nah, kalau secara ekonomi negara kita buat, kita tahu karena memang ada resesi global itu masih terdampak sekali bagi bangsa kita, bagi baik secara negara maupun secara perorangan. Sekalipun demikian, pemerintah berharap kita bisa pulih lebih cepat. Artinya apa? Kita sebagai warga negara Indonesia, kita tidak bisa berpangku tangan begitu saja. Pemerintah membuat program, pemerintah slogan, pemerintah memberikan motivasi, tapi bukan berarti itu akan menyulap keadaan kita. Ya. Lalu disudah jadi baik-baik begitu saja karena bicara pulih lebih cepat, maka ekonomi pulih begitu saja. Tidak. Kita harus mulai dari diri kita sendiri. Pemulihan ekonomi, ya, itu dimulai dari kita diri sendiri. Pemerintah tidak akan sulap, bahkan yang maha kuasa juga tidak menyulap keadaan kita begitu saja. Tuhan juga tidak akan menyulap keadaan kita begitu saja. Kita perlu namanya beriman dan beriman. Nah, karena ini kita bicara coaching ya, memang dari pengalaman saya,
coaching, dan semenjak aktif dalam coaching sekarang lebih ke YouTube aja saat ini ya. Tapi saya mau kabari ke depan itu di channel ini kan sudah ada membershipnya. Jadi bagi teman-teman yang mau menjadi member di channel ini, silakan. Dan nanti memang saya akan siapkan ada program-program seperti program selling, copywriting, kemudian public speaking. Apa-apa yang saya lakukan selama ini, saya akan buat satu program khusus yang berbeda tentu di channel ini. Jadi misalnya begini, kalau saya punya 10 jurus nih, ya misalnya yang gratisnya itu di 3. Ya. Kenapa 3? Karena kita tidak memberikan mengajari orang memudahkan semuanya, tidak. Nah, kemudian kalau yang berbayar ya mereka bisa memiliki 9 sampai seperti itu ya. Artinya no pain no gain ya, jadi ada pain-nya, ada gain. Nah, jadi pulih lebih cepat ini kita pulih secara ekonomi, maka kita harus melakukan kreasi, inovasi sehingga kita secara ekonomi kita secara pribadi bisa cepat pulih. Seperti yang saya katakan pada masa-masa coaching, memang setidaknya kita itu punya 3, ya, punya 3 sehingga keuangan kita itu jauh lebih stabil. Nah, misalnya bisa berkaitan, kalau Anda ingin masuk ke saya, bisa berkaitan dengan, bisa berkait bisa berkaitan dengan uh, passion kita, atau mungkin terkait saja, atau mungkin bertolak belakang, namun selama itu bisa mendatangkan income bagi kita, itu bisa sah-sah saja kita lakukan. Dalam hal ini, pulih cepat ini, mari kita sebagai bangsa Indonesia jangan berpangku tangan. Ya, saya mengatakan responsif dan aktif. Respon kita apa? Oke, supaya bangsa, supaya secara negara, atau supaya kita secara pribadi lebih cepat pulih, maka kita harus responsif dan aktif. Aktif apa? Jelas saya katakan tadi, memiliki 3 passive income. Anda bisa cari pekerjaan, jualan online. Sekarang ini banyak sekali yang Anda bisa lakukan ya, yang bisa Anda lakukan ya. Bisa jualan, bisa mengajar, tergantung pada bakat Anda. Semua sekarang bisa kita. Jadi kalau Anda berpikir pemerintah sulah begitu saja, ya mungkin ya. Jadi aktif, responsif, dan aktif. Ya, kalau kita menjadi orang-orang yang responsif dan aktif, maka kita pasti akan lebih cepat pulih. Bangsa kita ini lebih cepat pulih ekonomi. Ya, ketika ekonomi rakyat pulih, maka itu berdampak kepada ekonomi negara. Yang kedua, saya berbicara tentang bangkit lebih kuat. Ya, tadi saya berbicara tentang bangkit lebih kuat, lebih berbicara tentang kesatuan dan kebersamaan. Kita mengakui bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang majemuk, jadi seringkali kita digoncang dengan persatuan dan kesatuan ini. Nah, saya mau katakan bahwa kita ini adalah makhluk sosial, maka kita tidak pernah bisa hidup sendiri. Terutama dalam masa-masa pandemi ini. Ya, pandemi sudah membuktikan bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Saya dan Anda tidak bisa hidup sendiri. Kita selalu membutuhkan. Maka kita perlu menjaga persatuan dan kebersamaan. Persatuan ya, meskipun bangsa kita ini adalah bangsa yang majemuk, itu harusnya kita bisa perhitungkan sebagai kekayaan, tapi bukan sebagai alat pemisah. Bagaimana kita mau bisa kuat kalau kita cerai-berai? Bagaimana kita masih kuat
kalau kita semua hanya mementingkan diri sendiri. Bangkit lebih kuat itu berbicara kesatuan dan kebersamaan. Ya, itu sebabnya pepatah kita berkata, bersatu kita teguh, bercerai kita. Maka kita sebagai bangsa Indonesia, kita perlu bersatu, bersama-sama. Ya, bersama-sama kita menjaga kesatuan bangsa kita ini, secara khusus menjaga toleransi, dan bersama-sama kita menolak intoleransi. Ya, karena intoleransi itulah yang merusak kesatuan dan kebersamaan. Kita pun harus bisa membedakan yang mana kita depankan. Kalau kita berbicara kenegaraan, tentu itu berbicara tentang kebersamaan kita sebagai bangsa Indonesia. Kalau itu sudah berbicara iman, itu lebih ranah personal. Yang dimana setiap orang itu dijamin oleh negara berbeda. Ya, nah dalam hal ini supaya bangsa kita ini bangkit lebih cepat, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, kita perlu menjaga kesatuan dan kebersamaan kita. Ya, tadi saya bilang kesatuan, ya, kesatuan, walaupun kita berbeda-beda, tetap satu juga. Kemudian kebersamaan untuk memupuk toleransi sehingga kita menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang benar-benar cepat, bangsa yang tangguh. Sekian refleksi kali ini, saya selalu mengucapkan salam sukses, salam dahsyat untuk kita semua.